Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min ghurrati kulli syahrin 3 ayyam wa qallama kana yuftiru yaumal jum'ah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalunya puasa 3 hari di setiap bulan. Ini tanggal berapa nih Pak? 11, 12 dan 13. Ini yang biasa, yang diamalkan. Pak Ustaz, tanggal 11 bulan Masehi atau Hijriah? Jangan lupa Pak yang Hijriah. Karena di masa Nabi kita tidak ada Masehi, tanggal Masehi. Jadi yang ada itu adalah tanggal yang dipakai tanggal Hijriah. Ya kita harus, sekarang itu ada kalender Pak ya. Rata-rata kalender itu sudah ada kalender Hijriahnya juga. Jadi kadang kita lebih hafal memang terus terang kalender Masehi karena itu yang sering dipergunakan. Jadi yang dimaksud di sini 11, 12, 13 itu adalah bulan Hijriah. Wa qallama kana yuftiru yaumal jum'ah. Jarang sekali Nabi puasa di hari Jumat. Iya. Jadi hari Jumat itu seringnya Nabi SAW adalah tidak puasa. Kenapa? Karena di hari Jumat itu perlu waktu yang fokus untuk beramal ibadah. Tapi makruhkah Pak Ustadz saya puasa di hari Jumat? Kalau ada penyebabnya tidak makruh Pak. Dalam hukum fikih, kalau ada penyebabnya contohnya qadhaan, atau contohnya persis di bulan Sya'ban, tadi disebutkan Nabi SAW sering puasa di bulan Sya'ban. Jadi Pak Ustadz saya puasa di hari Jumat, di hari Sabtu, bolehkah? Boleh. Kenapa? Karena hilang kemakruhannya kalau ada penyebabnya. Kalau ada dalil dasar yang lain, itu hilang hukum dasar kemakruhan. Pada dasarnya, puasa hanya di hari Jumat saja tidak ada penyebab yang lain, itu sebagian ulama memakruhkannya, kecuali disambung 1 hari selepasnya atau 1 hari sebelumnya. Tetapi itu kalau tidak ada penyebab. Sama seperti sholat tahiyatul masjid. Setelah asar sebenarnya dimakruhkan kita sholat di mazhab kita. Di mazhab lain bahkan makruh tahrim. Selepas asar sampai terbenam matahari atau setelah subuh sampai terbit matahari. Tetapi kalau ada penyebabnya, sholat tahiyatul masjid, dia datang ke masjid, dilarangkah itu Pak Ustaz? Tidak dilarang, karena ada penyebabnya. Atau dia sholat berwudu, dia nak sholat sunat wudu di waktu setelah asar, boleh Pak Ustaz? Boleh. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menjumpai orang misalkan dia sholat sunat selepas asar, jangan buruk sangka dulu kita. Kita tengok, oh dia mungkin baru berwudu, dia nak sholat sunat wudu. Oh dia mungkin mengqadha. Oh dia mungkin datang ke masjid tahiyatul masjid. Karena kaidah hukum fikih itu tidak secara mutlak. Secara mutlak mengatakan haram tidak. Jadi harus ditengok penyebabnya. Baik, bolehkah digabungkan antara qadhaan dengan sunat, Pak? Jemaah yang dirahmati Allah, di mazhab kita itu tetap nanti sah dan dihitung yang wajib. Jadi begini, kalau ada satu puasa di Senin Kamis, puasa Sya'ban, puasa 6 hari Syawal, kalau kita kerjakan puasa di situ, puasa apapun namanya, maka itu sudah dihitung. Jadi kalau ada penetapan waktu misalkan Pak ya, contohnya kita nak qadhaan puasa kita yang lewat, Ramadan ada yang tinggal misalkan, kita sengaja di hari Kamis, lalu kita gabungkan niatnya, sahkah itu Pak Ustaz? Sah. Tetapi wallahu a'lam, apakah dapat pahala dua-duanya? Sebagian ulama tadi itu mengatakan yang penting ada puasa di hari itu, sama ada di puasa qadhaan sama ada puasa sunat. Makanya disebut puasa Senin Kamis. Ada puasa di hari Senin itu, ada puasa di hari Kamis itu. Namun mana lebih bagus Pak Ustaz? Lebih bagus memang dipisah-pisah Pak ya. Lebih afdalnya katakanlah kalau puasa Senin, kalau ingin puasa sunnahnya. Namun secara hukum fikih itu sah. Sama seperti orang yang datang ke masjid, dia nak tahiyatul masjid, tidak memungkinkan lagi sudah sholat berjemaah orang. Jadi gugurlah sholat tahiyatul masjidnya. Nanti sholatnya itu dihitung. Apakah perlu dia mengqadha tahiyatul masjid? Tidak perlu. Sebab yang disebutkan adalah tahiyatul masjid, sholat sebelum duduk di masjid. Jika orang misalkan dia masuk ke masjid Pak jam 9 pagi, dia sholat duha, dia tak sholat tahiyatul masjid. Usolli sunnatat duha raka'atain lillahi ta'ala, langsung Allahu Akbar. Ini sholat duha 2 rakaat. Apakah perlu lagi setelah sholat itu dia nanti sholat tahiyatul masjid? Tidak lagi. Itu sudah dihitung tahiyatul masjid. Tapi tak dia niatkan Pak Ustaz. Iya,
yang penting yang disebut itu jangan duduk, hadisnya umum. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yaquma atau yusalli rak'atain. Apabila Anda salah seorang kalian itu masuk ke masjid, jangan dia duduk sebelum salat sunat 2 rakaat. Salat duha 2 rakaat disebut salat sunat 2 rakaat apa? Disebut. Makanya tapi bagusnya salat tahiyatul masjid dulu baru salat duha kalau lapang waktu. Tapi kalau misalkan dia tidak melakukan tahiyatul masjid langsung duha, dapat nggak dia tahiyatul masjidnya Pak Ustaz? Dihitungkah dia mendapat itu? Dihitung. Kira-kira jelas Pak ya? Nah, jadi boleh diniatkan itu, tapi jangan diniatkan sunatnya. Sengaja aku puasa Kamis, puasa hari Kamis. Itu dihitung mengqadha tak Pak Ustaz? Tidak dihitung mengqadha karena hanya meniatkan yang sunat. Kalau saya meniatkan yang wajib saja dapat Pak Ustaz. Wallahu a'lam, itu derajat paling rendah. Karena di hari itu dia sudah ada puasa, mudah-mudahan rahmat Allah maha luas sekali, dihitunglah dia mendapatkan pahala sunnahnya juga. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, apakah Lailatul Qadar itu dapat real dilihat? Itu adalah karomah, pemberian kurnia Allah. Ada orang misalkan dia melihat keistimewaan Lailatul